Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena waktunya terbatas, di sini saya singkat-singkat saja. Jadi intinya dalam penelitian yang saya kembangkan bersama Profesor Maftuh di sini adalah bagaimana kita ingin mempermudah analisa hematologi dengan image processing. Jadi karena background saya adalah informatika, kemudian computer vision. Jadi di sini saya memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di dalam informatika untuk bagaimana menganalisa image. Jadi tool tambahan yang diperlukan di situ otomatis mikroskop digital. Oke, secara sekilas bahwa memang perairan Indonesia sangat luar biasa kaya, kemudian cuman terhalang berbagai macam kendala sehingga seringkali terjadi kerugian atau kematian mendadak pada ikan. Nah, kalau pada manusia di situ ada early detection system, biasanya menggunakan hematologi. Nah, karena di situ hematologi itu bisa menerangkan banyak simptom patologis dan menjadi penanda gejala awal penyakit. Jadi sehingga kita bisa mengetahui banyak hal sebelum terjadi lebih parah pada ikan atau pada manusia. Dalam hal ini juga berlaku pada ikan seperti halnya pada manusia. Namun tidak seperti pada manusia, hematologi yang ada pada ikan belum secanggih alat-alat yang dimiliki pada teknologi pada manusia. Walaupun memang sudah ada beberapa, cuman juga terkendala biaya yang cukup mahal alat-alat yang ada yang tersedia dan tidak bisa menjangkau banyak kalangan. Sehingga biasanya pada tataran baik itu pendidikan maupun laboratorium masih memanfaatkan contohnya seperti ini yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar, hematologi analyzer, ini hemasitometer, di mana di situ ada ruang-ruang yang digunakan untuk menghitung jumlah eritrosit sama leukosit. Jadi kendalanya alat ini biasanya ketika kita melakukan penghitungan di sini banyak hal yaitu terutama kelelahan mata ukuran yang kecil serta banyaknya saudara sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan pembacaan. Setelah kita melakukan penelitian ternyata dari beberapa laboran eh, pada objek yang sama memiliki hasil analisa yang berbeda sehingga eh, kurang kurang reliable istilahnya. Reliable. Nah, di manusia di sini prinsipnya bisa menggunakan sebuah alat otomatis yang disebut sebagai flow cytometry. Prinsip flow cytometry menggunakan hamburan sinar yaitu laser yang di situ memancarkan sebuah sinar yang di situ ketika dia terkena inti maka akan dibelokkan sinar tersebut. Kalau pada manusia darah dari sel darah dari manusia yaitu eritrosit, eritrosit manusia tidak berinti berbeda dengan ikan. Pada ikan kasusnya sel darah dan sel darah merah dan sel darah putihnya sama-sama berinti. Berbeda dengan manusia. Padahal prinsip dari flow cytometry di sini menggunakan inti tersebut pada waktu penghamburan sehingga otomatis pembacaan flow cytometry, prinsip flow cytometry yang biasanya pada manusia tidak berlaku kalau digunakan untuk ikan karena prinsip dasarnya menggunakan inti sel. Nah, sehingga di situ kita ingin mengembangkan image processing, jadi tetap menggunakan hemasitometer, hemositometer untuk sebagai ruang chamber untuk menghasilkan ukuran yang tepat per liter per mililiternya. Nah, kemudian dikembangkan dengan digabung untuk mempermudah penghitungan digunakan sebuah aplikasi. Aplikasi di sini memanfaatkan image processing. Walaupun masih terbatas, masih hanya bisa menghitung jumlah sel darah merah sama sel darah putih, belum sampai ke complete blood count. Tapi pengembangan berikutnya kita berencana untuk mengembangkan whole slide imaging, yang di situ kita bisa whole slide imaging di situ kita gunakan sebagai dasar nanti untuk menghitung seluruh parameter hematologi. Semoga bisa terwujud.
Jadi prinsip dasarnya untuk di image processing cukup panjang, di situ metode-metode yang digunakan cukup banyak, dan ini tidak cukup kalau saya jelaskan satu-satu. Oleh karena itu nanti saya lebih fokus ke bagaimana menggunakan aplikasinya. Jadi prinsipnya di sini saya menggunakan rawness, tingkat kebulatan sel, karena sel darah merah sama sel darah putih itu memiliki perbedaan tingkat kebulatan. Dan itu membedakan antara sel darah merah sama sel darah putih sama platelet dan yang lainnya, atau objek-objek yang bukan sel darah. Karena berbeda dengan manusia, kalau dengan komputer pembacaannya tidak mengenal, yang dikenal itu hanya pixel, titik-titik yang di situ memiliki nilai. Nah, kalau manusia kita bisa membedakan warna banyak hal, dan kita memanfaatkan titik-titik itu untuk membedakan. Tapi pada prinsipnya kalau kita menggunakan komputer, karena banyak faktor kita bisa melakukan lebih detail. Ini tahapan-tahapan. Kalau untuk menggunakan untuk menghitung sel darah putih tetap sama seperti aturan bagaimana kita melakukan penghitungan di counting chamber Neuber di sini, sama persis alat yang digunakan Hayem sama Tuk, dan menggunakan kamera digital atau mikroskop yang dihubungkan dengan kamera digital. Nah, kendala yang biasanya terjadi yaitu pencahayaan. Pada banyak kasus karena di sini sangat berpengaruh pada image processing. Nah, berbagai macam cahaya bisa membuat hasil dari image-nya yang dihasilkan itu berbeda-beda. Oleh karena itu di sini sebagian besar aplikasinya saya buat dinamik sehingga bisa mentolerir berbagai macam pengambilan dengan cahaya-cahaya yang berbeda-beda. Ini beberapa tahap pre-processing, bagaimana kita mengolah citra aslinya, kemudian kita lakukan e-detection dan seterusnya. Kita juga melakukan proses morfologi, watershed. Morfologi di sini digunakan untuk menghilangkan gambar-gambar yang tidak digunakan, yang di situ dianggap sebagai noise. Kemudian di situ bisa mengkabulkan hasil penghitungannya, di situ dihilangkan dengan proses morfologi. Kemudian kalau watershed di sini untuk mengantisipasi ketika ada sel-sel yang bertumpuk. Berbeda dengan manusia, kita bisa membedakan secara langsung, oh sel ini bertumpuk, sel ini tidak bertumpuk. Nah, kalau komputer tidak bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu kita menggunakan metode. Nah, di sini untuk memisahkan sel-sel yang bertumpuk kita gunakan yang namanya watershed. Nah, ini tahapan secara global untuk pre-processingnya. Gambar asli, mulai gambar asli, kemudian di sini kita lakukan dinamik kontras, kemudian kita filling. Jadi yang ada lubang di sini kita lakukan filling karena kita mau cleaning, yaitu membersihkan titik-titik di sini yang bukan sel, kita clean, kemudian baru kita pisahkan. Baru kita lakukan penghitungan jumlahnya. Nah, sehingga kemudian yang tahap filter terakhir kita gunakan rawness. Jadi setiap objek yang terdeteksi sebagai ikan di sini kita hitung tingkat rawness-nya. Jadi rata-rata kalau sel darah itu memiliki tingkat kebulatan mendekati 1. Nah, di sini setelah kita uji coba pada beberapa jumlah sel, dan kita dapatkan batasnya 0,75. Sehingga 0,75 kita gunakan sebagai batas threshold-nya. Nah, di bawah itu, berarti di bawah 0,75 nilai rawness-nya tidak dianggap sebagai sel darah. Tahapannya kemudian, nah aplikasinya nanti di sini ada 6 tahap yang dilakukan. Saya contohkan langsung saja. Saya contohkan langsung melalui praktek di aplikasinya. Nah, tampilan aplikasinya sangat sederhana untuk mempermudah penggunaan sehingga tidak ribet. Di sini tadi ada 6 tahap, yaitu kita hanya di sini bisa dihubungkan dengan langsung mikroskop digital. Cuman ketika tidak ada mikroskop digital, kita punya image, punya gambar, kita bisa brush image. Misalkan di sini saya gunakan yang brush. Kalau ada mikroskop digital, sebenarnya bisa langsung dihubungkan. Brush image. Nah, di sini kita cari di mana gambar tersebut atau citra tersebut berada. Kita pilih. Nah, kemudian kita lakukan cropping. Kenapa dilakukan cropping? Karena
penghitungan menggunakan hemositometer. Di situ memiliki aturan, jadi di situ sesuai dengan ruang-ruangnya. Nah, di situ kita crop sesuai dengan ruangnya. Misalkan ini saya ambil beberapa ruang. Soalnya kalau kita langsung hitung semuanya setiap image pengambil gambar, maka hasilnya kurang akurat. Jadi di sini kita crop sesuai dengan areanya, batasnya, ruangnya. Misalkan kita ambil segini, kemudian kita klik 2 kali. Nah, ini sudah mengambil area perhitungan istilahnya. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan secara dinamik, yaitu menggunakan di sini dinamik kontras untuk memisahkan background sama selnya. Karena kan di sini banyak background. Nah, di sini kita harus bisa mengambil masing-masing selnya. Nah, di sini kita drag. Nah, sampai mana? Sampai kira-kira setiap selnya terbentuk di sini tertutup. Karena kita akan melakukan filling. Nah, kira-kira akan sekian. Nah, kemudian setelah kita kira-kira kenapa di sini saya buat dinamis, sebenarnya bisa diisi angka-angka tertentu, cuma nanti tidak cocok untuk semua hasil pengambilan gambar karena pencahayaan yang berbeda-beda tadi. Kalau kita bisa menstandarkan pencahayaan, maka bisa otomatis. Tapi karena tidak bisa menstandarkan secara baku atau belum kita lakukan pembuatan itu penstandaran cahaya secara baku, maka di sini dibuat dinamis. Kemudian baru kita lakukan proses filling. Filling di sini memenuhi setiap selnya. Sehingga ketika nanti dibersihkan, opening di sini membersihkan objek-objek yang bukan sel. Ya, kalau kita bersihkan, setelah di filling, maka sel yang tersisa hanya tinggal selnya saja. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalau sudah terpisah seperti ini, baru kita lakukan proses hitung. Nah, maka sudah didapatkan jumlah dari sel yang ada di situ. Nah, di sini. Objek yang terdeteksi 34, ada 34 objek, cuman yang dianggap sebagai sel darah adalah 28. Misalkan contohnya seperti ini sebagai kasus untuk citra yang di sini. Jadi itu secara singkat. Di sini juga kita bisa tahu tingkat roughness-nya, sehingga kita tahu sebenarnya mana sih yang bisa dianggap sel, mana yang enggak. Kita juga bisa cross-check. Jadi untuk meningkatkan akurasi, kita bisa cross-check melalui ini gambar citra aslinya, kemudian kita lihat, misalkan di sini benar enggak, ini bukan sel, maka di sini kalau kita lihat di sini yang sel di sini di samping-sampingnya ada tanda dilingkupi dengan simbol hijau-hijau seperti ini. Berarti sudah terhitung. Dianggap sebagai sel yang terhitung. Nah, kalau yang seperti ini yang bukan sel, nah ini enggak ada tandanya. Maka dia tidak dianggap sebagai sel dan tidak dihitung. Nah, kemudian untuk yang sel-sel yang bertumpuk seperti ini contohnya. Jadi sel yang bertumpuk di sini terpisahkan. Nah, terpisahkan. Seperti gambar citra yang di sini ini terpisahkan. Sehingga terhitung sebagai sel yang tepat jadinya. Mungkin sekilas itu, nanti mungkin lebih banyak ditanya jawab. Terima kasih Pak Sus kesempatannya.